Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Alwali, NPM 18310085. Di sini saya akan sharing sedikit tentang anatomi bagian kepala atau kranium. Nah, pertama, mari kita buka sebutannya, jilid 3. Atlas Anatomi Manusia, Kepala, Leher, dan Neuroanatomi. Nah, kita buka aja di atlas anatominya bagian kepala. Nah, ini kepala. Kepala ini memimpin dari atas. Pertama ada atap tengkorak, calvaria, dan kulit kepala. Calvaria ini atap tengkorak kranial kecap yang sangat melengkung membentuk suatu kubah oval longitudinal di atas basis krani dan melindungi rongga tengkorak. Cavitas krani ini tempat otak cerebrum yang dikelilingi oleh meninges lunak dan keras terapung dalam liquor cerebrospinalis atau bisa disebut LCS. Calvaria dibagi dalam regio frontalis, parietalis, dan temporalis. Nah, kulit calvaria ini sangat kuat, scalp namanya, dan melekat erat ke suatu fendom datar yang terbentuk dari dahi hingga occiput. Tendon ini Gales abneurotikal adalah bagian dari musculus occipitofrontalis, suatu otot mimik. Yang kedua ini ada dasar tengkorak atau disebut dengan basis krani. Nah, basis krani ini membentuk atap kedua orbita dan rongga hidung cavitas nasi. Dari kerongka paring meluas ke atas hingga basis krani dan dasar occiput yang bersendi di foramen occipital atau foramen magnum dengan vertebrae cervicalis 1. Banyak foramen, kanal, dan visura menutupi basis krani dan berfungsi sebagai saluran untuk banyak saraf dan pembuluh darah di sisi bawah basis krani. Nah, terakhir nih ada rongga dan tulang wajah. Tulang wajah terbesar maksila terletak di bagian di tengah viscerocranium. Maksila terbentuk dasar orbitae sebagian besar dinding samping cavitas nasi, bagian anterior platum, dan membawa rahang gigi maksila. Nah, lalu kita buka di kraniumnya nih, di bagian kepala. Nah, ini regio kepala dan leher. Kranium tuh dibagi menjadi dua, neurocranium dan viscerocranium. Nah, neurocranium nih tulang-tulang yang melindungi saraf. Nah, di neurocranium nih dibagi menjadi dua juga. Ada single dan berpasangan. Nah, single nih ada os frontal, os ethmoidal, dan os occipital. Sedangkan yang berpasangan nih ada os temporal dan os parietal. Nah, mari kita buka. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini ada regio temporalis, regio nasalis nih di hidung. Nah, regio mentalis bisa disebut di sini regio orbital, regio infraorbital, ada regio zygomatica. Nah, kepala di bagian menjadi regio topografi sebagai berikut. Ada regio frontalis, ada regio temporalis, ada regio orbitalis, ada regio nasalis, ada regio infraorbitalis, ada regio zygomatica, ada regio oralis, ada regio buccalis. Nah, ada regio mentalis, ada regio parietalis, dan regio occipitalis, dan regio parotideomasterica. Nah, kita lihat nih ya di regio frontalis di sini
regio orbitalis di sini, regio nasalis di hidung, zygomatic di sini, regio oralis oral dekat mulut, dan regio buccalis sini, regio mentalis, regio cervicalis anterior. Itu di dalamnya itu ada 3, trigonum submandibulare, trigonum caroticum, trigonum musculare omotracheal. Nah, baru kita buka di tengkoraknya. Nah, yang di sini namanya os frontal. Ada sutura frontalis, arcus superciliaris, ada os frontale pars orbital. Nah, di sini dia nih. Os frontale processus zygomaticus. Nah, kita lihat di situ ada os zygomaticum facies orbitalis. Nah, terus ada foramen zygomatical, ada os zygomaticum facies lateralis. Nah, ada maxilla apertura di sini. Ada crista nasalis Forner. Nah, di sini bagian sini dia. Ada fons, ada os frontal, ada glabella dekat ini. Ada foramen supraorbital, ada margo supraorbitalis, ada os nasale. Nah, di bawahnya ada mandibula. Di sini mandibula. Nah, kita baca dari sininya. Dilihat dari frontal dari bawah ke atas, kita dapat melihat rahang bawah atau mandibula, 2 tulang rahang atau maxilla, tulang-tulang hidung, ossa nasalia yang terletak antara maxilla dan orbita, serta os frontal di atas orbita, membentuk sebagian dari batas media orbita. Di aspek lateral, processus zygomaticus berkontak dengan processus frontalis dari os zygomaticum. Kedua membentuk batas lateral orbita. Nah, os zygomaticum ini membentuk sebagian besar dari batas lateral dan batas bawah orbita. Nah, kita lanjutnya itu ada viscerocranium. Viscerocranium itu dibagi jadi 2 juga, ada single dan berpasangan. Yang single itu ada os mandibula, os ethmoidal, os zygomaticum, os palatin, yang memisahkan hidung dan mulut. Sedangkan yang berpasangan itu ada os maxilla, os cochamasalis media. Nah, di sini kranium itu dibagi jadi 2. Ada caluria bagian atas dan basis bagian bawah. Nah, yang caluria bagian atas tuh ada lapisan durameter namanya. Pertama ada lapisan durameter, ada lapisan leptomeninx dan arachnoimeter. Kita bahas di lapisan durameter. Lapisan durameter tuh di dalamnya ada lapisan endostel atau periostel meningeal. Nah, yang kedua tuh ada lapisan leptomeninx. Ada 2 juga di situ. Ada arachnoid meter dan pia meter. Nah, itu dikelompokkan jadi subarachnoid. Nah, di sutura ini sendi mati. Ada os temporale. Os temporale ini dibagi lagi jadi 2, ada pars comosa dan pars mastoidea. Ada 3 fosra, anterior, media, posterior. Nah, ada basis krani. Basis krani ini ada selae turcica, terdiri dari
Pertama ada fossa hypophysalis, dorsum cellae, ada tuberculum cellae. Nah, di situ itu dindingnya dibentuk jadi dua prosesus. Ada prosesus clinoideus posterior dextra et sinistra os sphenoidea. Ada prosesus clinoideus anterior dextra et sinistra os sphenoidea. Nah, kita baca di sininya tulangnya. Tulang tengkorak rani dilihat dari frontal, lihat bagian warnanya. Nah, bagian dalam sampul belakang. Rahang atau maksila terletak di antara orbita dan rongga mulut. Maksila ikut serta dalam membentuk batas bawah dan medial orbita dan memiliki batas dengan os zygomaticum processus frontalis maxilla. Berhubungan dengan os frontale. Foramen intraorbital terletak di bawah margo infraorbitalis di corpus maxilla. Spina nasalis anterior menonjol garis di tengah processus alveolaris, membentuk batas bawah maksila dan menunjang gigi di orbita. Maksila membentuk bawah fisura orbita inferior dan bersama dengan os zygomaticum membentuk batas lateral orbita. Rahang bawah atau mandibula terdiri dari korpus dan rami mandibula yang menyatu di angulus mandibulae. Nah, mari kita lihat. Nah ini namanya suturu coronalis. Sutura itu sendi mati yang tadi saya katakan. Sutura sphenoiskomosa. Nah, ini kan ada sphenoiskomosa. Ada linea temporalis, ada sutura sphenogizomatica, ada sutura frontozygomatica, ada sutura frontacrimalis, ada sutura lacrimomaxillaris, ada sutura nasomaxillaris, naso hidung, dekat hidung. Nah, di sini ada spina nasalis anterior, sutura zygomatico maxillaris, sutura temporozygomatica. Nah, di sini nih ada namanya arcus zygomaticus. Nah, ini arcus zygomaticusnya. Nah, ini di bawah ini foramen mentale. Articulatio temporamandibularis. Nah, di sini ada processus styloideus. Nah, di sini processus styloideus. Ada condylus occipitalis. Nah, di sini condylus occipitalis. Nah, di atasnya ini ada porus acousticus externus. Nah, ini di sini dia nih. Ada os temporal, processus mastoideus. Ada sutura occipitomastoidea, ada sutura parietomastoidea, ada sutura lambdoidea, ada sutura scomosa. Nah, ini sutura scomosa nih. Bisa kita lihat sutura scomosa ini di bagian sini. Nah, lanjut. Di viscerocranium,
Os nasale memiliki batas kranial dengan os frontal, batas posterior dengan maksila. Bagian atas os lacrimal membentuk fossa lacrimalis antara maksila dan os ethmoidal. Processus alveolaris maxillaris mengandung gigi atas. Nah, di aspek frontal atas nih ada os frontale berhubungan dengan os parietal dan os sphenoidal. Melalui sutura coronalis, os parietal berhubungan dengan os occipital di sutura lomboidea dan os sphenoidal di sutura sphenoparietalis. Os sphenoidal dan os temporal membentuk sutura sphenocomosa. Os temporal dan os occipital berhubungan di sutura occipitomastoidea. Nah, kita lihat nih di sini bidang sudut okular tragus. Nah, di sini dia. Os temporal dan os zygomaticum membentuk arcus zygomaticus yang menjembatani fossa temporalis. Nah, di sini tuh tadi os krani, tulang-tulang tengkorak. Nah, tadi bahwasannya yang saya jelasin sutura coronalis. Nah, di sini sutura coronalis. Ada linea garis, linea temporalis superior. Nah, ada garisnya, ada linea temporalis inferior. Ada tuber parietalis, ada sutura sagittalis. Nah, ini sutura sagittalis nih yang kayak gini. Di tengah-tengah lihat nih. Fraktur kranium dapat dibedakan lanjut menjadi fraktur linear yang memperlihatkan garis-garis fraktur yang las. Fraktur kranium split dengan banyak fragmen tulang. Fraktur impresi dengan bagian-bagian tulang mengarah ke dalam dan dapat menyebabkan kompresi atau robeknya durameter serta cedera jaringan otak. Ada fraktur diastatik. Fraktur diastatik ini dengan garis fraktur yang melibatkan sutura dan menyebabkan melebarnya sutura. Ada fraktur basis krani. Semua fraktur yang menyebabkan luka terbuka di kulit kepala dan fraktur mengenai sinus paranasales atau hingga tengah dianggap sebagai fraktur terbuka dengan risiko infeksi dia. Fraktur jenis ini memerlukan intervensi bedah. Nah, kita lihat. Nah, kelainannya itu ada granulation arachnoid, yaitu penekanan maju mundur meninggal. Nah, subarachnoid ini nama lainnya bisa disebut eptomeningeal. Fraktur basis krani tadi kan ada tiga, anterior, medial, dan posterior. Nah, saya contohkan yang anterior. Ciri-cirinya F.B.Cr anterior, rhinorrhea atau keluar LCS dari hidung. Kedua ada racuan eyes atau mata panda, bisa disebut mata panda. Nah, kedua ini ada ubun. Jika bentuknya cekung dia dehidrasi, sedangkan bentuknya cembung dia ada peningkatan tekanan intrakranial. Sekian dari saya. Apabila ada nama-nama yang saya jelaskan salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.